Bab 752. 10 Jenderal Perang Kelompok Suci. Perubahan mendadak membuat semua orang di lapangan lengah. Tentu saja, tidak ada orang di lapangan yang lemah. Oleh karena itu, pada saat mereka ditangkap di laut, mereka semua menggunakan keterampilan mereka dan melawan balik dengan panik. Tepat ketika beberapa orang hendak membebaskan diri, hisapan besar tiba-tiba datang dari dasar laut, dan hisapan ini langsung menyedot warrior yang ke kedalaman dasar laut. Ketika warrior yang tenggelam ke dasar laut, permukaan laut alam baka kembali tenang. Entah berapa lama, warrior yang perlahan membuka matanya, dan ketika melihat situasi di lapangan dengan jelas, wajahnya berubah drastis. Pada saat ini, ada lingkaran hitam di bawah kakinya. Lingkaran hitam ini memancarkan garis energi hitam di sekitar tubuhnya, membungkus seluruh tubuhnya seperti bacang. Tentu saja, yang paling penting adalah dia merasa di dalam tubuhnya kali ini energi hitam sangat sunyi, dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Di sampingnya, Hades juga ada di sana, sama seperti dia. Hades juga memiliki lingkaran hitam di bawah kaki mereka. "Kamu sudah bangun," kata Hades tiba-tiba. Warrior yang memandang Hades, dan menemukan bahwa di antara sedikit orang, hanya Hades yang terjaga, memejamkan mata dan tampak seperti sedang tidur. "Tidak apa-apa, mereka akan bangun nanti," kata Hades. Warrior yang sedikit mengangguk, lalu melihat sekeliling. Saat ini mereka masih berada di dasar laut, namun anehnya air laut di sekitarnya tidak bisa mendekati tempat mereka berdiri karena alasan yang tidak diketahui, sehingga dalam radius 1000 meter, adalah ruang independen tanpa air laut. "Lihat di sana," Hades tiba-tiba berkata, warrior yang mengikuti pandangan Hades. Tidak jauh dari mereka, ada 9 sarkofagus yang dililit rantai besi tebal di pilar serta ditutupi dengan berbagai jimat aneh. Dan di depan setiap sarkofagus, ada seorang pria berjubah hitam memegang pisau besar. Bukankah ini alam yang bisa menindas manusia? Mengapa puppet berjubah hitam itu masih setengah suci dan tingkat suci? Tanya warrior yang. "Mereka bukan manusia lagi," kata Hades. "Kalian bangun dengan sangat cepat." Warrior yang hendak mengatakan sesuatu, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Ekspresi warrior yang dan Hades berubah. Mereka melihat sarkofagus di paling kanan, karena suara itu berasal dari sana. "Siapa kamu?" Hades bertanya dengan suara yang dalam. "Aku adalah leluhur kalian." Manusia di sarkofagus berkata. "Leluhur?" Mulut warrior yang berkedut dan menatap Hades. Hades mengerutkan kening lebih dalam. "Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya?" Ketua suci dari kelompok suci generasi pertama bernama Gutian. Saat itu, ada 10 jenderal perang di bawahnya. Setelah penekanan orang tanah suci pada pendekar hitam spesies penentang, 10 jenderal perang ini menghilang dari dunia, betul tidak? Kata manusia di sarkofagus. Hades terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Apa nama 10 jenderal perang itu?" "Hei, gadis kecil, kamu masih tidak percaya padaku, jadi aku akan memberitahumu. Banyak orang bahkan tidak tahu nama 10 jenderal perang, karena secara eksternal, mereka hanya memiliki nama kode, dan aku adalah jenderal perang ke-9. Dan marga asli Akuli, jika tidak terjadi musibah, seharusnya ada keturunan keluarga Liaku di tanah suci saat ini, kan?" Suara di dalam sarkofagus keluar perlahan. "Ya," kata Hades. "Apakah kamu percaya padaku kali ini?" Orang di sarkofagus itu tersenyum. Hades menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada beberapa keraguan,
Pertama, jika kamu adalah leluhur tanah suciku, mengapa kamu ingin membunuh pendekar hitam tanah suciku di sini? Kedua, pendekar suci pun tidak hidup selama 100.000 tahun. Meskipun kamu adalah pendekar suci pada saat itu, kamu tidak dapat hidup selama 100.000 tahun, tetapi kamu dapat hidup 100.000 tahun. Kecuali beberapa benda spiritual langit dan bumi, hanya pendekar hitam spesies penentang. Orang di sarkofagus terdiam. Hades berkata lagi, jimat di luar sarkofagus kamu ini, aku pernah lihat, apakah kamu tahu di mana mereka berada? Mereka berada di pagoda neraka. Jadi kamu sama sekali bukan leluhur tanah suci, tapi pendekar hitam spesies penentang, benar tidak? Kalau kami pendekar hitam spesies penentang, bagaimana kami bisa tahu tentang tanah suci? Kemanusiaan di dalam sarkofagus. Hades berkata, disinilah aku bingung. Apakah kalian semua sudah bangun? Pada saat ini, orang di sarkofagus tiba-tiba berkata. Warrior yang menoleh dan melihat sekeliling. Pada saat ini, Santo Wang sudah bangun. Orang-orang yang datang kali ini sedikit mengejutkanku, karena kalian masing-masing sangat kuat, jauh lebih kuat dari pecundang sebelumnya, jadi tidak ada dari kalian yang mati. Sekarang, kalian memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, aku akan memberi kamu kesempatan untuk hidup nanti. Yang harus kalian lakukan adalah membantu aku memotong rantai pada sarkofagus. Manusia di sarkofagus berkata, tentu saja, kalian juga bisa menyesalinya, tetapi, lihat dengan jelas, ada beberapa puppet setengah suci, jika kalian pikir kalian bisa melawan 9 setengah suci, maka bisa coba. Begitu suara orang di dalam sarkofagus itu terdengar, lingkaran hitam di bawah kaki warrior yang menghilang. Setelah lingkaran hitam itu menghilang, semua orang bisa segera mengerahkan energi hitam di dalam tubuh. Rantai ini sangat kuat, lebih kuat dari yang kalian duga, jadi kalian harus bekerja sama untuk memiliki kesempatan untuk memotongnya. Tentu saja, hanya dengan memotong rantai ini kamu dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata manusia di sarkofagus. Jangan bercanda. Pada saat ini, Draklong tiba-tiba berkata dengan dingin, bahkan jika kita memotong rantai ini, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tebakanku benar, kan? Suara mendesing. Pada saat ini, 9 setengah suci tiba-tiba muncul di sekitar warrior yang mengelilingi mereka. Apakah kalian punya pilihan? Kemanusiaan di dalam sarkofagus. Segera kembali ke kelompok suci, misi kita dianggap selesai. Setelah Hades mengatakan ini, dia mengangkat tangan kanannya, lalu membantingnya ke bawah. Sebuah cahaya putih tiba-tiba menyebar, mengguncang puppet setengah suci itu berulang kali. Kemudian, sosoknya bergetar dan berubah menjadi cahaya, lalu menghilang di tempat. Warrior Yang, Santo Wang, dan Mary King tidak terlalu lambat. Saat Hades mulai bergerak, mereka sudah membubung ke angkasa, menggunakan kecepatan mereka sepenuhnya, terbang menuju kejauhan. Jelas tidak mungkin untuk membawa pergi sarkofagus. Mau pergi. Terlalu banyak berharap. Saat suara orang di sarkofagus terdengar, hisapan besar muncul lagi. Ketika hisapan ini muncul, kecepatan warrior yang langsung melambat, tidak hanya lambat, tetapi juga tertarik. Balik. Hades tiba-tiba berteriak, dan kemudian warrior yang merasa bahwa isapan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi dorongan, mendorong mereka secara langsung ribuan kaki jauhnya, dan kemudian hanya dalam sekejap mata, mereka menghilang di kedalaman dasar laut. Membalikkan yin dan yang. Setelah waktu yang lama, terdengar suara kejutan dari kedalaman dasar laut.
Setelah beberapa orang keluar dari air, mereka meninggalkan laut alam baka sejauh ratusan mil sebelum berhenti. Mengerikan. Santo Wang yang berbicara lebih dulu. Sedotan sebelumnya benar-benar menakutkan. Jika bukan karena ketua aula, aku khawatir akan sia-sia bahkan jika kita menggunakan 5 elemen itu. Beberapa orang mengangguk setuju, bahkan Draklong. Baru saat itulah dia tahu betapa menakutkannya Hades ini. Kekuatan hisab sebelumnya hampir menyebabkan dia tersedot kembali secara langsung, bahkan jika dia telah memulihkan kondisi tubuhnya sebelumnya. Tapi Hades ini mampu menyingkirkan hisapan itu dan mengeluarkan mereka semua. Dari poin ini, dia tahu bahwa dia jauh lebih buruk daripada Hades. Pada saat ini, warrior yang juga sedikit terkejut, jika dia menggunakan kekuatan sebenarnya, dia masih bisa menyingkirkan hisapan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa sesantai Hades. Dan kekuatan wanita ini yang hanya alam bangsawan. Harus mengatakan bahwa wanita ini memang orang yang paling mempesona yang pernah dilihatnya di benua pendekar hitam. Orang di sarkofagus, setidaknya setengah suci level tengah, jauh dari apa yang bisa kita tangani. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengambil sarkofagus. Namun, dalam misi, kita tidak diharuskan untuk mengambil sarkofagus. Kita sudah tahu asal-usul orang-orang di sarkofagus, oleh karena itu, tugas kita dianggap selesai. Selanjutnya kelompok suci yang harus bertindak, ayo kembali ke kelompok suci. Ucap Hades. Terima kasih untuk barusan. Pada saat ini, Draklong tiba-tiba berkata. Hades melirik Draklong, dan berkata, sepertinya kedatangan kita ke sini juga menggerakkan 9 sarkofagus, tetapi sekarang kalian juga telah melihatnya, ingin mengambil sarkofagus itu tidak mungkin dengan kekuatan kalian, jadi kembalilah. Draklong berkata, tentu saja aku tidak akan berpikir untuk mengincar sarkofagus, tapi... Berbicara tentang ini, dia melihat warrior yang dan berkata, dia membunuh Limen, masalah ini, kamu tidak bisa biarkan saja. Jika kamu tidak ingin mati, pergi sekarang, jika tidak, akan sulit bagimu untuk tidak mati ketika aku pergi. Suara Hades tiba-tiba menjadi dingin. Wajah Draklong agak masam, tetapi dia tidak berani menghadapi Hades, karena Hades jelas marah saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap tajam ke arah warrior yang, dan berkata, kali ini, beri muka kepada ketua aula. Setelah berbicara, dia bergerak dan menghilang ke langit dengan 2 orang di belakangnya. Setelah Draklong pergi, Hades berkata, ayo pergi. Aku punya urusan, kalian pergi dulu. Pada saat ini, warrior yang berkata tiba-tiba. Hades menoleh untuk melihat warrior yang. Setelah beberapa detik, dia berkata, apakah kamu harus membunuh mereka? Santo Wang dan Mary King sangat terkejut saat ini, karena mendengar maksud Hades, Mario yang di depan mereka tampaknya sepenuhnya dapat membunuh Draklong bertiga. Warrior yang tersenyum kecut, dan berkata, aku tidak tertarik pada mereka bertiga. Aku benar-benar memiliki beberapa hal untuk ditangani. Setelah selesai, aku akan kembali ke kelompok suci. Hades melirik warrior yang dan berkata, aku percaya padamu. Setelah kembali ke kelompok suci untuk mengambil alih tugas, aku akan menaruh 100.000 poin di kartumu. Setelah itu, Hades bergerak, dan mereka bertiga menghilang di kejauhan bersama Santo Wang. Setelah terbang ratusan mil, Santo Wang tiba-tiba bertanya, ketua aula, siapa Mario yang? Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku tidak bisa membunuhnya. Kata Hades. Santo Wang. Setelah memastikan bahwa Hades telah benar-benar pergi,
warrior yang bergerak dan menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, warrior yang datang ke Laut Alam Baka. Melihat Laut Alam Baka, warrior yang ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya melompat ke Laut Alam Baka. Bersambung.